Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebatku kelas 1? Bersama PGRI Kabupaten Tulung Agung, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas. Tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Eksplorasi. Setiap benda memiliki ciri yang berbeda-beda. Ada benda yang permukaannya halus, ada juga yang kasar. Ada benda yang berukuran besar, ada juga yang kecil. Bentuk benda juga bermacam-macam. Ada yang berbentuk bulat, persegi, dan balok. Setiap benda memiliki warna. Ada yang berwarna sama dengan benda lain. Ada juga benda yang berbeda dengan benda lainnya. Menuliskan ciri-ciri benda. Bola sepak berbentuk bulat. Warnanya hitam, putih, berukuran besar, dan permukaannya halus. Pasir berbentuk bulat, berwarna abu-abu, berukuran kecil, dan permukaannya kasar. Kegiatan 1. Ayo mengamati benda di sekitarmu dan isilah tabel berdasarkan pengamatanmu. Ada beberapa kolom yang pertama berisi nomor, kemudian kolom yang kedua nama benda, di situ disebutkan contoh, tas, buku, jam dinding, dan kalian bisa menulis nama benda yang lain. Kemudian bentuk benda. Kolom selanjutnya ukuran benda itu dibagi dua, ukuran besar dan ukuran kecil. Kemudian permukaan benda juga dibagi dua, halus dan kecil. Kalian bisa memilih baik itu bentuk benda, terus ukuran benda, dan permukaan benda. Silahkan diisi. Kita lanjutkan muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Eksplorasi. Benda-benda di rumah harus ditata dengan baik. Benda yang ditata dengan baik memudahkan kita untuk mencari saat akan menggunakannya. Benda-benda juga tidak akan cepat rusak bila disimpan di tempatnya. Aturan menata benda di rumah. 1. Meletakkan buku di rak buku. 2. Melipat selimut setelah digunakan. 3. Menyimpan mainan di tempatnya. 4. Menyimpan baju bersih di lemari. Kegiatan 2. Ayo memberi tanda centang pada tempat yang benar. Kolomnya terdiri dari nomor, kemudian kegiatan. Di situ dituliskan merapikan meja belajar, melipat selimut, dan merapikan rak buku. Di situ yang kalian isi adalah dilaksanakan oleh siapa kegiatan tersebut, dilakukan oleh diri sendiri atau dibantu. Itu adalah sesuai dengan kegiatan kalian masing-masing di rumah. Kita lanjutkan pada ayo berlatih. Kita kerjakan soal-soal berikut dengan benar. 1. Bangun tidurku terus. A. Melipat selimut. B. Menyimpan baju. C. Menata buku. Jawaban yang benar adalah A. Menata selimut. 2. Buku dirapikan dan ditata di titik-titik. Di mana anak-anak kalian merapikan dan menata buku? Iya, di rak buku atau di meja belajar. Soal nomor 3. Lemari digunakan untuk menyimpan baju yang bersih. Iya, kalau baju yang kotor jangan disimpan, tetapi harus dicuci. 4. Setelah selesai bermain, mainan harus diapakan? Disimpan di tempat mainan. Jadi tidak berantakan, tidak berserakan di mana-mana. 5. Sebutkan aturan merawat benda di rumah. Yang pertama adalah menempatkan benda tersebut pada
tempatnya. Yang kedua, kalau sudah selesai, tidak dibiarkan berserakan. Dan seterusnya, kalian bisa menambahkan jawaban tersebut. Muatan selanjutnya adalah SPDB KD 3.4 dan 4.4. Eksplorasi. Tanah liat yang ada di alam bebas bisa digunakan untuk membuat karya kerajinan. Karya kerajinan dari tanah liat disebut dengan gerabah. Salah satu contohnya adalah patung berbentuk kepala burung. Cara membuat patung kepala burung dari tanah liat. 1. Menyiapkan bahan tanah liat terlebih dahulu. 2. Basahi tanah liat dengan air. 3. Bentuklah patung sesuai dengan keinginanmu. A. Mula-mula ambil sepotong tanah liat dan bentuk membulat panjang. Kemudian B. Buat runcing salah satu ujungnya untuk membuat paruh. C. Ambil lagi sepotong tanah liat dan bentuk bulat untuk membuat mata. Yang D. Tempelkan pada tanah liat yang sudah dibuat sebesar kepal tangan. Nah, sekarang kalian perhatikan gambarnya, bagaimana cara membuat bentuk paruh dan membuat mata pada patung burung. Sekarang kalau sudah jadi, jemur hasil karyamu sampai kering. Kegiatan 3. Kalian diajak untuk memberi tanda centang pada benda yang terbuat dari tanah liat. Jadi di sini disediakan beberapa gambar atau ada 5 gambar. Nah, kalian beri tanda centang di bawah gambar tersebut, di bawah masing-masing gambar. Kalau benda yang terbuat dari tanah liat, di bawahnya diberi tanda centang. Tetapi kalau benda tersebut tidak berasal dari tanah liat, tidak usah diberi tanda centang. Kalau sudah paham dan sudah kalian kerjakan, kita lanjutkan ke ayo berlatih. Soal nomor 1. Benda yang terbuat dari tanah liat bisa disebut dengan A. Gerabah, B. Palen, C. Elektronik. Jawaban yang benar apa anak-anak? Iya, A. Gerabah. 2. Gerabah terbuat dari bahan apa tadi? Tanah liat. 3. Agar mudah dibentuk, tanah liat ditambah dengan air. Iya. 4. Setelah benda dari tanah liat terbentuk, maka harus dijemur. Sebutkan 3 benda yang terbuat dari tanah liat. Ya. Contohnya adalah barang-barang yang ada di dapur, misalnya lemper. Terus kemudian kuali. Kemudian apa? Kendi atau yang dinamakan tempat untuk air minum dan sebagainya. Kalian masih bisa menyebutkan benda yang terbuat dari tanah liat yang lain. Demikian tadi materi pembelajaran 1. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.